Kasus pertama adalah kasus Muhammad Kece, seorang YouTuber yang menjadi sorotan setelah mengunggah video yang dianggap menghina agama Islam. Muhammad Kece dikenal dengan konten-kontennya yang provokatif. Dalam video yang viral tersebut, dia mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Konten ini menyebabkan kemarahan di kalangan umat Islam. Banyak yang menganggap pernyataannya tidak hanya menyinggung, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial. Akibat video tersebut, Muhammad Kece ditangkap pada 24 Agustus 2021 dengan tuduhan penistaan agama. Dia dijerat dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang perlindungan terhadap keyakinan agama. Pada tahun yang sama, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ciamis. Proses hukum ini mencerminkan ketegangan yang ada antara kebebasan berbicara dan penghormatan terhadap keyakinan agama. Kasus kedua, kasus Alexander An, adalah seorang pemuda yang menjadi sorotan publik setelah ia mengunggah pernyataan di media sosial yang dianggap merendahkan agama Islam. Pada tahun 2012, ia mengungkapkan pandangan ateis dan mengkritik ajaran-ajaran agama di akun Facebooknya. Hal ini menimbulkan respon keras dari masyarakat. Alexander An ditangkap pada bulan Januari 2012 oleh polisi setelah laporan dari warga setempat yang merasa terhina dengan pernyataannya. Dia dilaporkan di bawah pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Dalam persidangannya, Alexander An membeberkan bahwa ia hanya mengekspresikan pandangannya dan meminta agar masyarakat lebih toleran terhadap keyakinan yang berbeda. Setelah proses hukum yang panjang, pada bulan Maret 2013, Alexander An dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Keputusan ini menimbulkan kontroversi, karena di satu sisi banyak yang mendukung putusan tersebut sebagai langkah perlindungan terhadap agama, sedangkan di sisi lain banyak yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Kasus ketiga, kasus Tajul Muluk, adalah seorang pembicara yang terkenal dalam konteks dakwah dan keagamaan di Indonesia. Kasus ini muncul pada tahun 2012 ketika ia mengeluarkan pernyataan yang dianggap menistakan Islam dan Nabi Muhammad melalui ceramahnya. Dalam ceramah tersebut, Tajul Muluk juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad bukanlah rasul yang diakui dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap mengganggu ajaran dasar Islam. Pernyataannya memicu reaksi besar dari masyarakat dan organisasi keagamaan yang merasa bahwa ucapan tersebut tidak hanya menyinggung, tetapi juga merusak kepercayaan umat Islam. Pada bulan Agustus 2012, Tajul Muluk dilaporkan ke polisi oleh sejumlah kelompok yang merasa terhina oleh pernyataannya. Tajul Muluk ditangkap dan diadili berdasarkan pasal 156A KUHP mengenai penistaan agama. Dengan bukti-bukti yang ada, jaksa penuntut umum meminta hukuman penjara yang berat untuknya. Pada Februari 2013, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara kepada Tajul Muluk. Keputusan ini mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa ia harus dihukum sebagai bentuk pertanggungjawaban, sementara yang lain menganggap hukuman tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Kelima, kasus Arswendo Atmowiloto adalah seorang sastrawan, penulis dan jurnalis Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya di bidang sastra dan media. Kasus penistaan agama yang sedang dibahas terjadi pada tahun 1992 ketika Arswendo mengeluarkan pernyataan yang dianggap kontroversial dan menista agama. Kontroversi muncul ketika Arswendo menerbitkan sebuah novel yang berjudul Langit Petang. Novel tersebut dianggap oleh sebagian kalangan sebagai penggambaran yang merendahkan serta kritis terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam. Dalam novel itu, terdapat beberapa bagian yang dianggap dapat menyinggung pemeluk agama. Pernyataan dan isi karya Arswendo menyebabkan reaksi negatif dari organisasi-organisasi keagamaan dan masyarakat luas. Ia dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap melanggar pasal 156A KUHP yang mengatur tentang penistaan agama. Kasus ini diajukan ke pengadilan dan Arswendo dihadapkan pada tuntutan pidana. Pada tahun 1994, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Arswendo. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,
terutama di kalangan sastra dan kebudayaan, di mana banyak yang berpendapat bahwa hukuman tersebut mencerminkan tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Kasus ke-6. Kasus Mailiana adalah seorang wanita yang terlibat dalam sebuah kasus penistaan agama pada tahun 2018 di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kasus ini bermula ketika ia menyebutkan bahwa suara azan dari masjid terdengar terlalu keras dan mengganggu ketenangannya. Pernyataan Meliana dianggap menyinggung umat Muslim, yang menyebabkan kemarahan di kalangan beberapa anggota masyarakat. Komentar tersebut, meskipun berbicara tentang kebisingan, diartikan oleh sebagian orang sebagai penyerangan terhadap agama. Video rekaman pernyataannya kemudian viral dan menarik perhatian publik. Setelah pernyataannya menyebar, Meliana dilaporkan oleh sejumlah pihak yang menganggap komentarnya sebagai penistaan agama. Ia ditangkap dan kemudian diadili berdasarkan pasal 156A KUHP yang mengatur tentang penistaan agama. Selama proses hukum, Meliana menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya dan mengklaim bahwa ia tidak bermaksud menyakiti perasaan orang lain. Namun, proses hukum tetap berjalan. Pada bulan Desember 2018, pengadilan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meliana. Keputusan ini memicu berbagai reaksi di masyarakat, termasuk dukungan dari beberapa kalangan yang menganggap hukuman tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat. Yang ketujuh, kasus Yahya Waloni adalah seorang pendakwah dan tokoh agama yang terkenal di Indonesia. Ia terlibat dalam sebuah kontroversi besar pada tahun 2021 ketika membuat pernyataan yang dianggap menista agama Kristen. Yahya dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang seringkali mencolok, dan dalam salah satu ceramahnya, ia mengeluarkan pernyataan yang merendahkan agama Kristen. Pernyataan-pernyataan Yahya Waloni yang terekam dalam video menyebutkan gagasan-gagasan yang dianggap menyerang keabsahan ajaran Kristen. Ucapannya menimbulkan protes luas dari masyarakat, terutama dari kalangan umat Kristen yang merasa terhina dan meminta agar tindakan hukum diambil terhadapnya. Setelah pernyataannya viral, Yahya Waloni dilaporkan kepada pihak berwajib oleh sejumlah kelompok masyarakat yang merasa terancam dan terluka oleh pernyataannya. Ia ditangkap dan dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Selama proses hukum, Yahya memohon agar pengadilan mempertimbangkan konteks percakapannya dan menjelaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk menyerang Kristen secara langsung. Pada bulan April 2022, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan penjara kepada Yahya Waloni. Yang terakhir, kasus Basuki Cahayapurnama, yang akrab dipanggil Ahok, adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok terjadi pada tahun 2016, ketika ia membuat pernyataan yang dianggap menista agama Islam saat sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Dalam ungkapannya, Ahok menjelaskan tentang penggunaan ayat Al-Quran untuk mengkritik lawan politiknya, dengan mengatakan bahwa tidak bisa hanya karena Al-Maidah ayat 51. Akibat pernyataannya, Ahok dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi atas tuduhan penistaan agama. Berbagai aksi demonstrasi terjadi di Jakarta, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut agar Ahok diproses secara hukum. Kasus ini kemudian menjadi berita besar di seluruh Indonesia dan menarik perhatian internasional. Pada 2017, kasus ini dibawa ke pengadilan dan Ahok memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud menista agama. Proses persidangan diwarnai oleh banyak perdebatan publik. Pada bulan Mei 2017, pengadilan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok dengan tuduhan melakukan penistaan agama.